langsung. Oh iya, terima kasih hari ini dapat link dari kawan alumni SMA 3 Palembang. Beruntung bertemu dengan dokter-dokter muda dan pinter-pinter. Umur saya 66 tahun. Eh, Terus dulu memang profesinya juga perawat. Dari Akper tugas di Puskesmas Sukarami Palembang terakhir. Dulunya Puskesmas Puntikayu. Nah, praktek dulu di rumah sakit jiwa itu tahun 76. 76 ya. Jadi masih di kilometer 6. Sekarang kan udah pindah ke kilometer 12 apa itu 12. ya. Nah, jadi sudah pensiun, udah belasan tahun pensiun ini, 2009 pensiun. Nah, jadi untuk mengatasi ya lansia ini kita kan ya enaknya kita Islam kan, jadi bisa ikut pengajian. Kebenaran saya di lingkungan rumah di Kebun Bunga kilometer 9 dipercaya jadi ketua majelis taklimnya. Jadi makanya ibu-ibu kami nanya nanti kalau yang di rumah sakit jiwa ini boleh tak saya ngajak ibu-ibu berkunjung ke Oh, rumah sakit jiwa misalnya, terus mau ah, mau ngajak ibu-ibu ke tempat jompo Bu Eni misalnya kan. Nah, biar tahu perbandingannya nanti kalau sudah tua. Ya ini sebenarnya udah tua, ibu sudah 66 tahun kan. Jadi suami 74 tahun. Tapi masih karena kita ini tadi sibukkan dengan lingkungan sosial. Nah, seperti Covid ini tadi, kami mendirikan posko relawan isoman untuk penderita Covid yang tidak bisa ke rumah sakit karena penuh waktu itu. Jadi kami bentuk relawan isoman mandiri. Nah, itu di poskonya di masjid kami buat, membawa anak-anak muda relawannya yang muda-muda. Ibu kan karena tua ya dari rumah ngontrolnya. Tapi yang pasien-pasiennya itu yang penderita-penderita Covid kami ada grup WA-nya berapa rumah, banyak waktu itu belasan rumah yang isoman. Jadi ibu ini paling mengingatkan, Bu sudah makan obat vitaminnya, Bu sudah berjemur, Pak anak ada yang kena 3 beranak, ada yang 4 beranak serumah itu jadi di situ kita bisa bersosial, maksudnya sosial masyarakat. Nah, terus pengalaman juga yang kata Ibu Eni dia pernah di luar tuh, kami pernah berkunjung juga ke keluarga di Perth Australia. Dia bekerja di Jompo. Jompo itu Bibi itu dua suami istri, cuman anaknya satu di luar negeri lagi, lain lain negara. Jadi cuman berdua. Jadi dia bekerja di Jompo itu ya enak, fasilitas semua katanya, kita cuman sebagai anunya aja ngontrol, ada petugas lain katanya, digaji besar di sana dia. Tapi uangnya juga nanti untuk sosial juga akhirnya kan gitu. Nah, itu jadi pengalaman gitu rasanya untuk usila ini. Kita banyak ke ini, kalau Islam dia banyak ke pengajian, sosial kemasyarakatan. Rasanya enjoy, lebih lebih enak dari begawe dulu kalau bahasa Palembangnya. Lebih banyak ke ini kita. Kalau dulu fokus ke keperawatan aja gitu ya. Kalau ini lebih banyak, kita banyak bisa tur ngajak religi kan, ibu-ibu pengajian Masjid Agung Cengho. Pernah kita ke Kuala Lumpur dan Malaysia dan Thailand untuk ziarah napak tilas sejarah Islam Melayu kami itu gitu. Panjang kalau ceritanya itu dulu. Jadi kami mau misalnya konsul ke apa, kunjungan ke rumah sakit jiwa, apa harus pakai surat apa gimana Bu, atau ke Jompo tadi apa boleh langsung, paling nelpon gitu, minta nomor WA-nya gimana ya, minta nomor apanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasnawati untuk pertanyaannya. Mungkin kepada Ibu Eni, Dokter Mei, Dokter Dok. Iya, silakan Ibu Eni duluan mungkin. Oke. Kalau ke tempat kami nggak perlu pakai surat, Bu, silakan aja datang. Apalagi kalau untuk ibu-ibu pengajian dan organisasi yang formal kayak gini kan nggak masalah ya. Ya. Sekarang ini panti ini kadang-kadang disuka ini Bu, dimanfaatkan juga, makanya kami kadang-kadang harus hati-hati juga. Ya. Nah, kalau ini kan udah ketahuan dari ibu Ya, pengajian. pengajian. Jadi setiap saat Bu, ini jangan ya, mungkin silahkan kalau mau berkunjung ke panti.
nggak ada masalah. Kami dengan senang hati, dan nenek-nenek di panti, kakek-kakek panti itu juga gembira. Kalau ada tamu itu mereka merasa punya saudara, merasa punya anak, punya ya, apalagi yang untuk sebatang kara. Mereka senang sekali. Ya, itu aja Bu dari saya. Iya benar, kami dulu dari puskesmas ke Jompo yang rumah sakit Miria itu, nah, kami hibur di situ. Jadi saya tuh ingat masa lalu menghibur. Sekarang mungkin kami yang minta hibur sekarang, sama-sama menghibur dengan Usila. Usia lanjut. Minta boleh disebutkan atau dicat Bu Eni nomor WA-nya ya. Oh, boleh. Boleh di sini Dokter Eni. Langsung boleh. sebutin aja Bu, berapa? 821 08 21 0821 7887 7887 3741 3741 di Letnan Murad ya, di Palimo di ya. Talang Ratu ya, di Talang Ratu. Oh, Talang Ratu. Iya. Ya, saya pernah Ini juga. nomor Ibu Eni ya Bu ya? Iya betul. Ah ya. Saya izin simpen juga ya Bu. Ya. Lama saya di Punti Kayu dulu 11 tahun apa. Talang Ratu itu banyak posyandu dulu ya. Iya dekat. Dari puskesmas itu naik lagi ke atas. Oh iya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Terima kasih Dokter Eni. Terima kasih Bu Eni. Para dokternya mungkin. Pertama saya mau salam kenal Bu Hasnawati, saya Median. Saya senang ya Bu ya. Kalau ada yang pengen berkunjung ya ke rumah sakit jiwa ya, Ernal Bahar ya. Tapi mungkin karena ini lagi pandemi dan memang kita mungkin ada protokolnya mungkin ya Bu ya. Cuma mungkin nanti akan saya sampaikan kepada yang berwenang gimana prosedurnya kalau misalnya memang mau berkunjung. Karena memang selama pandemi ini kita memang ada aturan memang untuk pasien aja nggak boleh dibesuk Bu. Iya benar. Nanti maksudnya setelah aman pandeminya. Kalau itu sih saya senang sekali ya, makanya memang karena memang supaya orang juga semakin tahu ya bahwa memang pelayanan di rumah sakit jiwa itu sebenarnya ya sama kayak pelayanan di rumah sakit yang lain gitu kan. Memang ya Ibu juga sebagai ini ya Bu ya pernah di rumah sakit jiwa juga bahwa memang supaya orang semakin ini ya semakin mengerti ya dan paham. Jadi nggak perlu ketakutan banget kalau misalnya diminta kontrol sama Dokter Nuri gitu ya, mau ketemu sama psikiater di rumah sakit Ernal Bahar tuh kayaknya langsung shock gitu ya, langsung takut. Jadi saya juga ini mau menyampaikan apresiasi ya sama Bu Hasnawati. Jadi kalau tadi apa yang Bu Hasnawati sampaikan itu sesuai sekali ya sama teori tadi ya Erik Erikson. Jadi memang sepertinya Bu Hasnawati ini adalah contoh yang bisa menyelesaikan tahapan perkembangan mentalnya dengan baik ya, sehingga saat ini usianya 66 ya Bu ya? 66 tahun ya. Saya kembar. Jadi lahirnya juga ya prematur. Saya 1,8 kilo, adik saya 1,8, saya 1,7. Untung hidup. Jadi memang ini tadi sesuai ya. Jadi memang kalau untuk tadi Bu bilang ya, justru usia Ibu ini jadi sukarelawan, jadi volunteer ya, jadi membimbing anak-anak muda ya. Jadi memang sesuai ya sama tadi ya virtue-nya tadi kan care dan wisdom ya kalau untuk dua tahapan terakhir itu. Jadi kayaknya Bu Hasnawati ini udah terpenuhi nih ini tahap perkembangan. Boleh nanti kerjasama kalau dokter. Nah ada juga saya pasang spanduk di masjid meminjamkan inkubator gratis. Nah itu kebenaran kami di bidang kesehatan di Muslimat NU Sumatera Selatan. Nah itu jadi sudah saya sebarkan, kalau ada yang lahir prematur boleh pinjam, boleh kami antarkan nanti kemana, yang kasihan kan kalau ibunya terpisah, anaknya di rumah sakit, ibunya di rumah. Ini ada bantuan dari pusat waktu itu inkubator. Jadi sekarang kami titip di klinik Reski Patia yang di Kenten itu, kebenaran itu kawan direkturnya itu Husniati Bastari itu kan. Nah, titip di situ inkubatornya. Iya.
Terima Iya, kasih kepada Ibu Eni dan Dr. Mei ya, dan kepada Ibu Hasnawati juga untuk pertanyaannya. Karena ini sudah hampir 12:30, kita lanjut dulu ya. Ya. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ini dari orang yang sama, ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu untuk Dr. Mei, apakah ada tips nggak untuk anak yang menjaga lansia yang sudah berbeda frekuensi dengan anak